Siapa ya? DKA 01. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah wah wah, kok kurang semangat? Hadirin, oh hadirin. Mau tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala?
kemudian sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih mengesankan lagi para sahabat mendapatkan jaminan akan masuk surga. Sekarang sebagai umat muslim kita bisa melihat dengan mata kepala kita berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang ingin mengadakan perbaikan-perbaikan untuk umat manusia. Mereka menggunakan sistem-sistem selain Islam seperti sekularisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan kapitalisme. Pertanyaannya, apakah dengan sistem-sistem ini umat manusia akan lebih baik lagi? Salah seorang generasi Qur'ani, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bi islami, fama taqtawayna bi ghairi islami, azallanallah." Artinya, kami adalah kaum yang Allah muliakan di luar Islam. Maka dengan kami mengharapkan kemuliaan di luar Islam, Allah menghina kami. Dalam tafsir At-Tabari juz 13 ayat 478. Bahkan umat sekarang ini lebih jauh dari Al-Quran. Kita sekarang lebih cenderung betah berlama-lama dengan HP daripada Al-Quran. Orang tua sekarang lebih sedih ketika anak mereka tidak dapat berhitung atau membaca tulisan Latin. Tetapi mereka tidak sedih ataupun marah ketika anaknya tidak dapat membaca Al-Quran. Bahkan kemaksiatan berkembang di mana-mana. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menengok apa yang menyebabkan generasi sahabat menjadi generasi yang terbaik. Kalau kita melihat zaman sekarang, Al-Quran sudah di tangan kita, Al-Hadis sudah di rak buku kita. Begitulah sirah Nabawi, sejarah Nabi ada pada kita juga. Tetapi kenapa umat ini tidak mengalami perubahan sebagaimana para sahabat? Lalu bagaimana cara untuk mencetak generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia? Ada 3 faktor yang harus kita perhatikan dalam mencetak generasi Qur'ani. Yang pertama, kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam beramal, atau dalam istilah lain, way of life, pedoman hidup. Kita para sahabat merupakan Al-Quran yang berjalan karena senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jika Al-Quran melarang kita, segera kita tinggalkan. Sebaliknya, jika Al-Quran memerintahkan kita, segera kita laksanakan, sebagai juga Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Aisyah mengatakan berkenaan perilaku Rasulullah SAW, karena hulukul Quran, bunyi penggantinya. Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Hadis riwayat Nasai. Yang kedua, kita mempelajari Al-Quran untuk menerima perintah Allah. Membaca Al-Quran bukan sekedar untuk membaca saja, untuk menikmati keindahan sastranya saja, tetapi kita membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai rujukan utama dalam beramal. Ibnu Katsir menceritakan kondisi sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Jika